Halo teman-teman, welcome to my channel YouTube. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan terima kasih ketika kalian udah sampai di part ini. Kita langsung aja ya ke ceritanya. Duduk bersilah seolah menunggu. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Sadia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk bersila sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya Mbak." Awalnya ragu, namun Sadia mengiyakan permintaan Atun. Ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo. Dalam permainan cublek-cublek suwong, Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan ini. Karena sejatinya permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup. Sementara pemain lain mulai menyanyikan lagunya sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Sadia mulai berbaring telungkup menghadap lantai, sementara tiga saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika Sadia telungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, Sadia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal, sampai akhirnya ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik, "Sapa nguyun deli kake?" Maka Sadia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya, tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar. Tidak seperti adik-adiknya selama ini. Sadia menunjuk Atun. Ia memilih tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya. Dan batu kecil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama, di atas telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empo. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika Sadia mulai telungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat Sadia tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Sadia menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya, namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung. Sadia ingin membuka matanya, namun ia ingat, ia adalah Pak Empo dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar. Mati. Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu, itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba terhembus. Sadia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sadia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sadia tersentak. "Ngapain kamu ada di sini?" Sadia melihat Ibu Robia menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robia yang membuat Sadia kaget. Rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi sedari tadi berarti Sadia hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robia meluap-luap, Sadia hanya diam, tak terfikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika Sadia masuk ke kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap. Termaksud Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi dan rumah Sadia suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan rumahnya jadi sering dilewatin oleh seseorang yang dia kenal, Safi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun, adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya. Tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sadia curiga. Ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robia yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli.
beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak-teriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun untuk datang. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut besok ceritanya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.